tersisa Laskar Jipang! Jangan biarkan mereka menguasai tanah kita! Sultan Hadiwijaya tidak pantas untuk menjadi Raja Pajang. Keturunan kamilah yang berhak menjadi Raja Pajang dan menguasai tanah ini. Ini tanah kami, bukan tanah orang-orang kalian. Tanah ini sudah bagian milik kami. Kami akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Lebih baik mati berputih tulang daripada mati berputih mata. Mengapa ini dendam dan dengki? Putuskan ikatan suci persaudaraan. Ketika darah saling membau, saling menghancur. Kau ganti cinta, kau kobarkan hati di bukit menoreh. Hati di bukit menoreh. PT Indosiar Karya Media mempersembahkan serial Sandiwara Radio yang diangkat dari karya besar S.H. Mintarja, Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Naskah ditulis oleh A. Mustad Jafar, teknik dan montase Tri Hastomo dan Ending Cikeas, pengarah suara Indra Mahendra, sutradara Bahar Mario. Pada seri yang ke-8 ini menampilkan Awang Hermawan sebagai Widura, Combi sebagai Sonyo, M. Alkan sebagai Sidanti, Bramanto sebagai Tohpati, Romli sebagai Ki Demang Sangkal Putung, Riki sebagai Suandaru, dibantu oleh Wawan dan Redi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Pada seri yang lalu dikisahkan, Laskar Pajang sudah bergerak menuju Padean, basis pertahanan mereka. Pasukan Pajang dibagi dalam 2 kelompok. Pasukan pertama terdiri dari Sidanti, Suandaru, Citragati, Budaya, dan lain-lain. Sementara pasukan kedua dipimpin langsung oleh Widura dan Ki Demang Sangkal Putung. Di kelompok 1, Sidanti sudah bersiap-siap untuk menghadang Tohpati alias Macan Kepatihan. Suandaru menghampiri Sidanti dan bermaksud baik akan membantu Sidanti menghadapi Tohpati. Tapi dengan sombong Sidanti menolak tawaran baik Suandaru. Bahkan dengan kasar Sidanti membentak Suandaru. Sementara di kelompok 2 yang dipimpin oleh Widura sudah menerima laporan dari pengawas bahwa pasukan Laskar Jipang sudah mulai bergerak mendekat. Ternyata pasukan itu adalah pasukan kecil yang ditugaskan untuk mengecoh. Widura pun lalu mengatur siasat untuk mengecoh kembali pasukan Jipang. Sonyo! Mana Sonyo? Saya Kakang Widura. Apa yang bisa saya bantu, Kang? Sonyo, dulu aku tahu kau itu jago lari. Apakah sekarang kau masih memiliki kemampuan itu? Ya, begitulah. Kawan-kawan masih mengatakan bahwa aku memiliki kecepatan lari di atas mereka. Apa yang harus aku lakukan, Kakang? Dengan kemampuan yang kau miliki, coba pancing orang-orang itu. Saya mohon petunjuk, Kakang. Kau muncullah dari parit.
dan berteriaklah kepada mereka, seolah-olah mereka menyangka orang Sangkal Putung. Dan kau katakan pada mereka bahwa kau sudah melihat laskar Jipang yang akan menyerang Sangkal Putung. Kau mengerti maksudku? Saya mengerti, Kakang. Dengan strategi itu, aku berharap mereka akan ragu-ragu. Setelah itu, kau katakan yang sebenarnya, bahwa laskar penyerang itu telah membagi kekuatannya. Kau tahu, laskar yang melintas itu adalah laskar pancingan. Sementara yang lain akan menyusul kemudian. Setelah itu, saya harus berlari kembali ke Sangkal Putung dan menyembunyikan tanda bahaya. Tepat sekali. Sekarang, kerjakan. Sendiko, Kakang. Saya mohon pamit. Doakan ya, supaya saya berhasil, Kakang. Aku selalu mendoakanmu. Hati-hatilah. Nah, aku melihat pasukan Jipang sudah tidak jauh dari tempatku. Sekarang waktunya aku melaksanakan rencana itu. Hup! Ya! Hei kawan-kawan, kalian orang Sangkal Putung. Aku sudah melihat pasukan yang akan menyerang itu datang. Berhenti! Kenapa kita disuruh berhenti? Sekarang kalian harus bersiap. Sebentar lagi laskar penyerang itu akan sampai ke desa kalian. Siapa orang itu? Kita tidak mengenal. Siap. Siapakah orang yang berteriak-teriak itu? Dia pasti menduga kita adalah orang-orang Sangkal Putung. Iya, pasti dia menyangka kita orang Sangkal Putung. Dan siapapun dia, pasti dia sudah melihat pasukan induk kita. Kau mengerti maksudku? Iya, dia menduga pasukan kita hanya satu kelompok. Sehingga kelompok kita diduga orang-orang Sangkal Putung. Dan kalau mereka sudah melihat pasukan induk kita, itu sangat berbahaya. Berarti kita harus menangkap orang itu, Kakang. Prajurit, cepat tangkap orang gila itu. Nah, mereka sudah mulai memberikan reaksi. Hei, ternyata kalian bukan orang Sangkal Putung. Kalian pasti orang Jipang yang mencoba memancing pertempuran. Siapa kau sebenarnya? Mereka sudah dekat denganku. Aku harus kabur dari sini. Iya. Dan orang itu larinya cepat sekali. Kedua anak buahku yang mengejarnya malah jauh tertinggal. Sonyo yang telah mengenal seluk-beluk daerah itu berlari lincah dan melompat dari satu pematang ke satu pematang berikutnya. Dia tahu setiap melewati pematang, prajurit yang mengejarnya akan menghilang. Pemimpin laskar pemancing Jipang itu mengernyitkan keningnya. Ia kaget, heran, kenapa tiba-tiba anak buahnya itu hilang seperti ditelan bumi. Dan pada kemana anak buahku yang mengejar orang tadi? Kenapa mereka menghilang begitu saja? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Aku harus berhati-hati. Mereka masuk perangkap. Kakang Widura tidak menyuruhku melakukan tugas lain. Sebaiknya aku langsung kembali bergabung dengan Kakang Widura. Adi, apakah Sonyo berhasil mengecoh mereka? Aku berharap dia berhasil melaksanakan tugasnya. Nah, itu Sonyo sudah kembali. Kakang, aku sudah berhasil mengelabui laskar pemancing Jipang, Kakang. Bagus, bagus Sonyo. Setidaknya kau sudah membuat mereka bingung. Sonyo, aku bangga padamu. Terima kasih, Kidemang. Nah, matahari sudah mulai terbit. Kita akan bisa mengawasi sekeliling kita. Dan kita akan bisa melihat kedatangan pasukan Jipang. Adi Widura, lihat di sana. Umbul-umbul pasukan Jipang sudah mulai terlihat. Nah, mereka sudah datang. Itulah pasukan induk mereka. Bersiaplah. Prajuritku, pasukan Jipang pimpinan Tohpati sudah di depan kita. Kita harus siap-siap menyambut kedatangan mereka. Kita harus persiapkan semua senjatanya. Siapkan. Widura langsung memberikan aba-aba kepada prajuritnya untuk bersiap-siap.
seluruh prajurit bersiap mengatur barisan. Tekad mereka sudah bulat, akan mempertahankan sejengkal tanah Sangkal Putung dengan nyawa dan darah mereka. Sementara pasukan Jipang yang dipimpin oleh Toh Pati sudah semakin mendekat dengan pertahanan Laskar Pajang di Sangkal Putung. Toh Pati mengangkat tangannya dan memberikan aba-aba. Berhenti! Pasukan utama yang dipimpin Toh Pati sudah tiba. Hei! Kenapa kalian masih di sini? Seharusnya kalian sudah memasuki Sangkal Putung. Apa yang terjadi dengan kalian? Mereka Gila! Cepat kalian masuk ke Sangkal Putung sebelum pasukan kami! tidak mungkin. Mereka telah melihat kita. Seseorang sudah mengetahui dengan pasti bahwa induk pasukan akan segera menyusul. Bodoh! Kenapa itu bisa terjadi? Pasti kalian sudah melakukan kecerobohan. Tidak, kami sama sekali tidak bertindak gegabah. Kami sudah melaksanakan sesuai arahan. Sejak awal pun, sepertinya mereka sudah mengetahui strategi kita. Nah, kalau begitu, sekarang kau bawa pasukan ke Sangkal Putung. Mohon maaf, bukan aku membantah. Kalau aku membawa pasukan yang dalam jumlah kecil ke sana, itu sama artinya dengan bunuh diri. Mereka yang sudah tahu strategi kita akan menelan pasukanku. Strategiku sudah mereka ketahui. Aku harus mengubah strategiku. Sekarang begini saja. Bawa pasukanmu berjalan di muka. Dan pasukanku akan menyusul di belakang kalian. Prajurit, Jalan! Adiwidura, pasukan Toh Pati bergerak kembali. Mereka tetap terbagi dua kelompok. Apa yang akan kita lakukan untuk menghadapinya? Begini saja. Kita yang harus cepat memulai. Jangan sampai laskar kita dan laskar Toh Pati makin jauh. Kakang Demang, Ya, bawalah pasukan anak-anak Sangkal Putung dan beberapa prajurit untuk memotong laskar mereka yang terpisah. Pasukan pemancing itu bukan orang pilihan. Mereka dipakai hanya sekedar untuk mengecoh. baiklah. Aku harus memberitahu pemberitahu isyarat untuk memberikan tanda. Aku akan melempar kerikil ke arahnya. Aku sudah mendengar tanda isyarat dibunyikan. Siapkan senjata kalian! Ketika mendengar isyarat dibunyikan, Toh Pati alias Macan Kepatihan langsung memerintahkan laskarnya untuk mencabut senjata mereka. Serentak para prajurit Jepang mencabut senjata mereka. Sementara dari tempat pengintaiannya, si Danti keluar dari balik pohon. Dia tersenyum haus darah dengan senjata nenggala di tangannya, diikuti oleh prajurit Pajang lainnya. Pasukan Jepang dan pasukan Pajang langsung menuju arena pertempuran.
kembali sebelum kalian membakar habis semua rumah dan bunuh siapa saja yang menghalangi kalian. Ya! Sepertinya Tohpati tidak main-main. Anak buahnya akan segera melaksanakan perintahnya. Aku harus mencegah. Jangan sampai orang-orang Jepang itu masuk ke Sangkal Putung. Tuan Daru, cegahlah mereka. Jangan sampai mereka masuk ke Deman. Tapi, ayah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kau sendiri dengarkan perintah Paman Widura. Tapi ayah, aku ingin di sini karena ingin menjajal ilmu Tohpati yang berjuluk macan kepatihan itu. Sekarang tidak ada waktunya untuk meributkannya. Dan sekarang tidak ada waktu untuk menjajah-jajah. Keselamatan warga Sangkal Putung berada di tangan kita semua. Segeralah pergi. Sayang sekali. Padahal aku ingin sekali menjajal kehebatan Tohpati. Kalau aku ke Sangkal Putung, mana mungkin aku bisa berhadapan dengannya. Tapi betul kata ayahku, aku harus memikirkan keselamatan warga Sangkal Putung. Sebaiknya aku kembali ke sana. Itu Tohpati. Aku yang akan menghadapinya. Tohpati! Aku lawanmu! Siapa kau? Selamat berjumpa, Tohpati. Hei, anak muda. Aku tidak punya urusan denganmu. Menyingkirlah. Tohpati, kita sedang berperang. Bagus. Mana Widura? Aku mencarinya. Paman Widura tidak perlu menghadapimu. Aku yang mewakilinya. Anak muda. Sekali lagi dengar. Aku tidak mau berhadapan denganmu. Aku sudah bertekad. Orang yang pertama aku bunuh di sini adalah Widura. Cepat, menyingkirlah anak muda. Aku tidak akan berkelahi dengan kelinci kecil semacam kau. Keparat kau, Tohpati. Kau meremehkan kemampuanku ya? Hei, anak muda. Aku masih memberikan kesempatan padamu. Aku sedang tidak bernafsu untuk membunuh. Aku hanya ingin membunuh Widura. Hai, prajurit! Ke sini! Hadapi anak muda ini. Sial. Aku hanya disodorkan anak buahnya. Tapi akan kubuktikan bahwa aku tidak bisa dipandang sebelah mata. Akan kusikat habis anak buahnya yang disuruh menghadapi aku. Tohpati, sekarang kau percaya? Dalam satu jurus aku bisa mengalahkan anak buahmu. Hei, kenapa kau seperti itu? Kenapa kau heran menatap senjata itu? Hai, anak muda. Apa hubunganmu dengan Ki Tambak Udi? Rupanya dia tahu guruku. Aku muridnya. Rupanya kau kenal dengan guruku. Ya, aku mengenalnya. Nah, sekarang kau pasti tidak akan menganggap remeh aku lagi. Kita bertarung, Tohpati. Bagus. Ternyata aku tidak sia-sia datang ke sini. Aku bisa menghabisi 2 nyawa sekaligus. Kau tahu, Tambak Udi telah mengkhianati pamanku. Padahal tadinya mereka bersahabat. Tapi ketika bentrok antara Jipang dan Pajang, dia telah mengingkari persahabatannya. Dan sekarang, dia menempatkan muridnya di pihak Pajang. Kau pun harus mati, anak muda. Ketika mengetahui Sidanti adalah murid Ki Tambak Wedi, Tohpati yang semula mengabaikan Sidanti malah bertekad untuk menghabisinya juga. Kemarahannya pun memuncak hingga terdengar giginya gemeletup. Melihat perubahan sikap Tohpati, Sidanti meningkatkan kewaspadaannya. Bagaimanapun juga, ia tak boleh menganggap enteng orang yang berjuluk macan kepatihan ini. Keduanya kini sudah saling berhadapan dengan senjata terhunus. Widura yang berada di tempat itu juga selintas memperhatikan sambil bertempur menghadapi laskar Jipang. Nah, berhasilkah Sidanti mengalahkan Tohpati yang dijuluki macan kepatihan?
dan bagaimana nasib Agung Sedayu yang berada di Kademangan. Saudara pendengar, ikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio Api di Bukit Menoreh esok hari pada waktu yang sama. Dan nantikan tayangan sinetronnya segera di layar kaca Indosiar. Sampai jumpa.